Dan ada satu hal yang penting, Mas. Sebenarnya nama asli dari ajian ini bukanlah jaran goyang, melainkan jaran guyang. Gitu. Bila diartikan jaran itu kuda dan guyang artinya memandikan. Kodratullah ragane manungsa, sifatullah nyawane manungsa, datullah sukmane manungsa, nurullah roh ing manungsa. Pan aku sejatine rasa, sewu panunggal dadi rasa. Yo rasaku, yo nyawaku, yo rasaku, yo sukma. Cahya biru sumrep manjing ing telenging ati, padang sumunar ing sadulurku papat kalemo panter nyawiji manunggal ing angrewang sekehi hajat. Assalamualaikum Mbah Lan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Niki kula badhe nyuwun pirsa, Mbah. Nggih. Nggih menika masalah ilmu pelet sing nembe rame teng masyarakat. Nggih. Nggih menika ilmu pelet jaran goyang, Mbah. Nggih. Niku sebenarnya napa Mbah nggih ilmu pelet jaran goyang niku? Ilmu pelet jaran goyang itu suatu keilmuan peninggalan dari leluhur kita atau nenek moyang kita yang berfungsi untuk menarik hati seorang agar luluh dan patuh kepada perintah yang kita inginkan. Jadi ilmu jaran goyang ini biasanya digunakan oleh orang-orang tertentu yang ingin meluluhkan hati seorang karena dengan berbagai alasan. Biasanya orang yang menggunakan ilmu jaran goyang ini, si pengguna sedang patah hati karena cintanya bertepuk sebelah tangan, atau cintanya ditolak. Bisa juga karena cinta yang begitu besar dikhianati oleh pasangannya. Dari alasan itulah ilmu jaran goyang ini bisa menjadi sarana spiritual sebagai solusi tepat dalam mengatasi masalah asmara, jodoh, bahkan keharmonisan rumah tangga gitu. Ketika seorang sudah menggunakan ajian jaran goyang sebagai sarana spiritual dan energi ini sudah aktif, tentunya dapat dipastikan orang yang terkena ajian ini akan tergila-gila. Dan ada satu hal yang penting, Mas. Sebenarnya nama asli dari ajian ini bukanlah jaran goyang, melainkan jaran guyang. Gitu. Bila diartikan jaran itu kuda dan guyang artinya memandikan. Gitu. Sedangkan jaran goyang artinya kuda yang berjoget. Jadi selama ini saya yakin banyak sekali orang yang kurang pas dalam melafalkan ajian jaran goyang ini. Itulah pemahaman sekilas tentang ajian jaran goyang. Dados sing leres niku jaran goyang, Mbah. Jaran goyang leres. Teng jaran goyang. Mboten goyang. Niku syarat dan tata caranya bagaimana, Mbah, dalam melakukan keilmuan ini? Gini, Mas, syarat dan tata cara dalam mendapatkan kekuatan ajian jaran goyang itu menurut para leluhur kita di spiritual atau riyanto atau laku diantaranya dengan cara puasa mutih 3 hari 3 malam. Maksudnya puasa mutih itu gini, tidak makan, tidak minum yang mengandung garam atau bumbu masuk gula. Setelah selesai puasa mutih, kemudian dilanjutkan dengan puasa ngebleng. Yang maksudnya ngebleng itu puasa yang tidak boleh makan, minum, dan tidur selama sehari semalam. Gitu. Puasa ngebleng ini bisa dimulai dari maghrib
juga diakhiri saya maghrib lagi. Itulah yang dimaksud dengan puasa ngebleng gitu. Dan setelah ritual puasa mutih maupun puasa ngebleng selesai, dilanjutkan lagi dengan ritual telasan. Ritual telasan itu semacam selamatan untuk menyempurnakan laku ritual dalam menguasai ajian jaran goyang, Mas. Gitu. Namun di zaman sekarang ilmu ini dan goyang ini maksudnya bisa dimiliki atau bisa dikuasai secara instan. Maksudnya instan itu adalah tanpa harus ribet melakukan ritual puasa ataupun ritual yang lain, akan tetapi dengan cara transfer energi, dan orang yang diisi atau transfer energi secara otomatis akan memiliki kekuatan ajian dan goyang ini dan akan mampu menggunakannya. Gitu. Berarti ndak harus ritual sing itu bisa berat nih kunci. Itu bisa dengan ditransfer energi. Apakah setiap orang bisa melakoni keilmuan jaran goyang niki, Mbah? Gini Mas, ilmu jaran goyang ini bisa dilakoni siapa saja, baik pria, wanita, tua maupun muda. Tetapi khusus untuk pria yang ingin menguasai ilmu jaran goyang ini diharuskan sudah hitan atau sunat atau sudah balik gitu. Harus balik. Keistimewaanipun napa, Mbah, dibanding keilmuan pelet yang lain? Ngeten. Keistimewaan ajian jaran goyang ini adalah kekuatannya menggunakan kekuatan alam. Gitu. Dan daya magisnya juga sangat kuat sehingga orang yang terkena ajian ini seperti orang yang hilang akal sehatnya, membuatnya menjadi tergila-gila dan bawaannya orang yang terkena ajian ini selalu ingin jumpa dan ingin bersama terus menerus gitu. Dan pengennya lengket. Nggih, ngoten kira-kira seperti itu. Cara kerjanipun pripun, Mbah? Cara kerja ajian jaran goyang. Gini Mas, kinerja ajian jaran goyang ini akan memancarkan energi spiritual pengasihan yang memiliki tuah khusus untuk menggetarkan, memikat sekaligus menundukkan hati orang yang akan dituju. Gitu. Untuk berapa lama target terkena ajian dan goyang ini tentunya itu tergantung dari kita saat mengamalkan ajian jaran goyang tersebut. Nggih. Kalau kita serius, yakin dan mantap dalam mengamalkan, tentu reaksinya akan lebih cepat. Gitu. Dari berbagai pengalaman klien saya itu ada 3 hari, ada yang 7 hari, bahkan ada yang baru di batin saja sudah bereaksi dari reaksi dari ajian ini, gitu Mas. Cepat banjir termasuk. Efek sampingipun pripun, Mbah? Ini Mas, setiap ilmu, terutama ilmu pengasihan jaran goyang nggih, selain ada efek positif, tentu juga ada efek negatifnya. Efek negatifnya dari ajian jaran goyang ini, bila diamalkan terus menerus, tentunya target akan menjadi linglung dan bisa menjadi seperti orang gila. Target selalu menyebut nama si pengamal ajian jaran goyang ini, gitu Mas. Wah, bahaya nih, Mbah. Rada-rada bahaya. Berapa lama ajian jaran goyang ini mampu bertahan pada orang yang dituju, Mbah? Biasanya ilmu jaran goyang ini mampu bertahan selama 40 hari dalam memengaruhi target. Namun bila kita sering mengamalkan, tentu durasi daya magis ajian jaran goyang ini akan semakin lama, semakin kuat. Apalagi bila setiap hari kita amalkan, tentu energinya semakin kuat dan semakin bagus gitu Mas. Terus keilmuan niki saged diwariskan, Mbah Ji? Untuk ilmu jaran goyang ini tentunya bisa diajarkan ke orang lain atau diwariskan agar ilmu dari leluhur kita ini tidak punah. Selain bisa diwariskan, ajian ini juga bisa ditransfer atau diisikan ke sebuah benda
Misalnya ke batu ake, gelang ataupun benda yang lain. Yang penting barang tersebut tidak mengandung najis atau bukan barang haram, gitu Mas. Tuah dari benda yang telah diisi keilmuan pelet dan kuyang ini, energinya juga sama dengan keilmuan yang melalui laku itu. Niku malah lebih praktis, nggih. Bisa diisikan, ngoten. Nggih, kula nggih ugi nate mendengar niku masalah benda bertuah yang bernama jaran kuyang niku. Nggih. Nggih, cekap mekaten Mbah Lan. Nggih, Mas. Matur nuwun atas penjelasanipun. Nggih. Ya gini Mas nggih, dari saya sendiri, saya pribadi, bila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang jelas, ya mohon dimaafkan. Ya mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Membawa manfaat bagi kita semua. Dan akhirnya kita semua dalam kerinduan Allah SWT. Itu Mas nggih. Nggih. Assalamualaikum Mbah Lan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.